Hai Sobat Tribuners, selamat datang kembali dengan kita. Kali ini kita akan mengulas arahan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya, soal percepatan pembangunan Papua. Ini setelah kunjungan beliau ke Manokwari. Fokusnya kelihatan jelas, penyelesaian infrastruktur, terutama jalan Trans Papua, terus peningkatan layanan dasar, dan juga, efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS. Iya, betul. Dan pertanyaan utamanya mungkin jadi begini, apakah memang penekanan pada, katakanlah, infrastruktur skala besar seperti jalan itu, dan juga pengawasan dana OTSUS yang kita semua setuju itu penting ya, apakah itu strategi yang paling pas saat ini? Atau jangan-jangan ada prioritas lain yang sifatnya lebih mendasar, lebih mendesak, mengingat kondisi Papua yang ya kita tahu sangat kompleks? Kalau dari sisi saya berpandangan begini. Fokus pada penyelesaian infrastruktur yang strategis seperti Trans Papua dan pembenahan tata kelola dana OTSUS itu saya lihat sebagai kunci. Kunci untuk membuka potensi Papua dan ya mengakselerasi kemajuan di sana. Saya nangkapnya agak beda nih. Niat percepatannya sih bagus ya, pasti. Tapi saya agak ragu, apa iya fokus ke mega proyek infrastruktur dan katakanlah perbaikan administratif saja sudah cukup menyentuh akar masalahnya, terutama kalau kita bicara kebutuhan real masyarakat di bawah dan ya tantangan implementasi di lapangan yang seringkali nggak mudah. Oke, posisi saya lebih detailnya begini. Jalan Trans Papua itu targetnya kan 3.377 km ya. Ini fondasi. Betul, memang masih ada sekitar 1.100-an kilometer lebih yang belum aspal, masih tanah, atau bahkan hutan. Tapi penyelesaiannya itu mendesak. Ini bukan cuma soal jalan loh. Ini soal membuka isolasi, menekan biaya logistik yang ujung-ujungnya kan ke inflasi, dan jadi prasyarat juga supaya layanan lain, kesehatan, pendidikan, kayak rencana bangun 24 RS tipe C di RPJMN 2025-2029 itu bisa menjangkau lebih luas. Fasilitas modern macam CT scan di Jayapura itu kan menunjukkan komitmen serius pemerintah. Nah, soal dana OTSUS, dana khusus untuk Papua ini, sejarahnya kita akuilah memang problematik. Justru karena itu pengawalan ketat yang sekarang diarahkan Wapres menurut saya jadi mutlak perlu. Supaya apa? Supaya dana ini efisien, tepat sasaran, dan betul-betul dirasakan manfaatnya. Jangan sampai mengulang kesalahan lalu. Trans Papua di Medan yang, luar biasa sulit itu kan, butuh waktu lama ya. Biayanya juga pasti gigantik, resiko teknisnya tinggi. Pertanyaannya, dengan sumber daya yang terbatas, apakah ini prioritas nomor satu? Dibanding misalnya nih, memastikan semua puskesmas pembantu di kampung-kampung terpencil itu berfungsi optimal dulu. Terus soal OTSUS, instruksi pengawalan ketat. Rasanya kita sudah dengar ya narasi ini sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa mekanisme konkret yang berbeda kali ini untuk mengatasi masalah implementasi yang seringkali sudah sistemik, melibatkan banyak aktor di daerah? Program KIP memang bagus, tapi skema bantuan terpusat begini, apa sudah cukup fleksibel menjawab keragaman kebutuhan spesifik di, katakanlah, ratusan distrik Papua yang kondisi sosial budayanya beda-beda? Terus, bagaimana memastikan pelibatan tokoh adat dan masyarakat itu bukan cuma, formalitas di hilir saja, tapi substantif dari awal perencanaan? Justru karena medannya sulit dan isolatif, itu jalan Trans Papua menjadi sangat-sangat vital. Tanpa konektivitas dasar, gimana kita mau bicara soal peningkatan layanan atau ekonomi yang merata? Ini kan investasi jangka panjang yang membuka semuanya. Wapres juga mengaitkan langsung antara infrastruktur dengan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai OTSUS, adanya komitmen dan penegasan dari level tertinggi, yaitu Wakil Presiden sendiri. Saya kira ini memberikan bobot politik yang beda ya, untuk memastikan pengawasan kali ini bisa berjalan lebih efektif. Mekanismenya ya tentu perlu diperjelas, tapi arahannya menurut saya sudah tepat. Tur dan praktik lama tidak dibongkar secara mendasar. Saya agak khawatir fokus ke proyek besar dan target-target administratif itu malah mengabaikan hal penting lain. Membangun kapasitas lokal dan memastikan programnya betul-betul sesuai aspirasi dari bawah. Contohnya pengembangan ekonomi lokal. Kopi, sagu, itu bagus. Tapi gimana cara memastikan ini bukan sekedar program tempelan, tapi benar-benar memberdayakan petani lokal secara berkelanjutan? Bukan malah menguntungkan segelintir pihak saja. Nah, disinilah peran partisipasi yang substantif jadi krusial, bukan sekedar konsultasi formalitas.
Justru pendekatan keroyok yang disebut Wapres itu yang saya pahami sebagai upaya gotong royong terkoordinasi ya, antar kementerian, lembaga, terus melibatkan Pemda, tokoh masyarakat juga. Tujuannya yaitu tadi, memastikan sinergi dan ada rasa kepemilikan bersama. Biar program-program termasuk pemberdayaan ekonomi lokal itu nggak jalan sendiri-sendiri dan bisa lebih tepat sasaran. Pelibatan tokoh adat, agama, pemuda kan secara eksplisit disebut sebagai bagian dari strateginya. Koordinasi memang perlu, tapi istilah keroyok dari pusat itu bisa beresiko jadi pendekatan top-down kalau tidak hati-hati menjalankannya. Kuncinya ada di bagaimana memastikan suara dan prioritas masyarakat lokal, termasuk kelompok adat yang mungkin paling rentan, itu didengar dan diakomodasi sebelum programnya dirancang dan diputuskan di Jakarta sana. Partisipasi yang otentik itu harus dari perencanaan, bukan cuma pelibatan dalam pelaksanaan atau pengawasan formalitas. Ini kunci keberlanjutan dan rasa memiliki yang sejati. Jadi kalau saya simpulkan, kombinasi antara percepatan pembangunan infrastruktur kunci, kemudian peningkatan akses layanan dasar lewat program yang terukur dan bisa diawasi, plus pembenahan fundamental dalam pengelolaan dana otsus dengan pengawasan yang diperkuat, menurut saya tetap merupakan strategi yang paling realistis dan menjanjikan untuk membawa perubahan signifikan bagi Papua saat ini. Tantangan implementasi ya diakui ada, tapi arahnya sudah benar. Saya tetap berpendapat bahwa walau tujuannya mulia ya, strategi percepatan ini perlu sangat berhati-hati dalam menentukan prioritas, terutama prioritas belanja sumber daya kita yang terbatas. Pembelajaran dari sejarah Otsus yang lalu, dan pentingnya adaptasi program terhadap konteks lokal yang sangat beragam itu harus jadi pertimbangan utama. Partisipasi masyarakat yang sesungguhnya, dari hulu ke hilir, dari perencanaan sampai evaluasi, itu syarat mutlak kalau kita mau pembangunan yang berkelanjutan dan diterima oleh seluruh masyarakat Papua. Jelas sekali ya, mempercepat kemajuan Papua ini tantangan yang multidimensi, perlu perhatian berkelanjutan dan pendekatan yang sangat cermat. Betul, tidak ada solusi instan. Ya, semoga perbincangan kita ini bisa menambah sudut pandang lah bagi pendengar untuk terus mengikuti dan juga mungkin mengkritisi upaya pembangunan di Papua ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.